Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dan selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu sebab Engkau Allah yang hidup. Engkau yang sudah menyertai kami dalam semua aktivitas kami selama 1 minggu yang sudah kami lewati bersama dengan Engkau. Dan pada Minggu pagi hari ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman Allah yang diberitakan. Oleh sebab itu Roh Kudus yang telah mendiami hati dan pikiran kami, menguasai hati dan pikiran kami serta pemahaman kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman Allah dan melakukannya. Bersabdalah bagi kami semua ya Bapa, karena kami telah siap untuk diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membacakan ayat 24 dan sampai ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ayat yang ke-28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kita akan mendengarkan dengan tema memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa. Menyampaikan kebenaran untuk diketahui dan dipahami banyak orang merupakan keharusan. Apalagi berita itu yang diberitakan dapat memberikan sukacita. Penyampaian informasi yang bermanfaat di depan umum dikenal sebagai tindakan memproklamasikan, yang secara harafiah artinya memberitakan secara resmi untuk orang banyak dengan tujuan orang dapat mengetahui secara pasti bahwa sesuatu yang disampaikan atau diberitakan itu benar adanya dengan memiliki bukti kebenaran yang nyata. Memproklamasikan dari kata dasar proklamasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pemberitahuan resmi atau pengumuman resmi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tema firman Tuhan hari ini, memproklamasikan Allah yang hidup kepada segala bangsa, itu artinya kita memberitakan, memberitahukan, mengumumkan, menyampaikan Allah yang hidup itu kepada segala bangsa, kepada semua manusia di bumi ini, dengan tujuan supaya mereka yang mendengar meyakini kebenaran dan percaya kepada Allah yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa Allah yang hidup itu? Allah yang hidup itu adalah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan hidup. Dia naik ke sorga, dan Dia juga akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Dalam teks kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-24. Dia adalah Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Dia adalah Allah yang memberikan segala sesuatu bagi dunia dan segala isinya, termasuk kehidupan manusia. Ayat yang ke-25. Dan Dia adalah Allah yang mengatur segala musim kehidupan, baik hidup dan mati manusia. Ayat yang ke-26. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup itu harus kita proklamasikan. Allah yang hidup itu harus kita beritakan, harus kita sampaikan kepada semua orang di muka bumi ini. Mengapa kita harus memproklamasikan Allah yang hidup itu kepada segala bangsa? Yang pertama alasannya, oleh karena itu adalah perintah Tuhan. Dalam amanat agung Tuhan Yesus Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, dengan tujuan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Alasan yang kedua mengapa kita sebagai orang percaya harus memproklamasikan Allah yang hidup itu kepada segala bangsa. Sebab keselamatan hanya ada
ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebab jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa kita harus memproklamasikan, memberitakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup itu kepada segala bangsa. Sebab Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Alasan yang ketiga, oleh karena Dia, Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu berarti bahwa hanya ada satu jalan menuju ke surga. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kepada kita, siapakah yang harus menyampaikan? Siapakah yang harus memproklamasikan Allah yang hidup itu? Itulah mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan. Itulah kita semua yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang telah dipilih dan ditetapkan Allah. Yang telah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dan diutus oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dan untuk pergi memberitakan, pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Jangan takut, teruslah beritakanlah firman, jangan diam, karena Allah kita adalah Allah yang kita kenal, Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, bagaimana cara kita memproklamasikan atau menyampaikan Allah yang hidup itu kepada segala bangsa? Melalui 3 cara, dan 3 cara ini sudah kita kenal sebagai tugas panggilan gereja yang kita kenal dengan nama Tridharma Gereja, yaitu koinonia yang artinya persekutuan, diakonia yang artinya pelayanan, dan marturia artinya kesaksian. 3 hal ini harus dijalankan bersama-sama, tidak boleh terpisahkan, saling berkaitan. Melaksanakan persekutuan tanpa pelayanan dan kesaksian akan mementingkan diri sendiri. Melaksanakan pelayanan tanpa persekutuan dan kesaksian akan menjadi sombong dan hanya mau dipuji-puji orang oleh manusia. Melaksanakan kesaksian tanpa persekutuan dan pelayanan menjadi orang yang munafik, mengakibatkan kematian rohani di dalam gereja sebagai anggota tubuh Kristus. 3 hal ini harus ada dalam kehidupan gereja. 3 hal ini harus ada dalam pribadi anak-anak Tuhan untuk memproklamasikan Allah yang hidup itu kepada segala bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat atau gereja dapat memproklamasikan Allah yang hidup itu kepada segala bangsa? Kalau tidak ada kesaksian, tidak ada persekutuan, tidak ada pelayanan yang dilakukan di dalam gereja, tidak bisa, tidak mungkin tugas ini bisa kita jalankan. Oleh sebab itu, 3 cara ini harus kita miliki sebagai orang percaya dan gereja Tuhan, dipanggil dalam persekutuan, pelayanan, dan juga kesaksian untuk memproklamasikan Allah yang hidup itu bagi segala bangsa. Dan akibat dari memberitakan Allah yang hidup bagi segala bangsa, pertobatan dan pengakuan dosa terjadi. Kedua, pengampunan dan keselamatan dari Tuhan terjadi. Yang ketiga, kerajaan Allah, kerajaan surga hadir di tengah-tengah dunia. Dan yang keempat, ada banyak orang yang menjadi murid Tuhan. Tugas ini tugas kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang hidup, Dia telah mati dan bangkit. Dia hidup, Dia naik ke surga. Beritakanlah itu dalam kehidupan kita. Saksikan itu, proklamasikan itu di mana saja, kapan saja, dalam situasi apapun yang kita hadapi. Dan sebagai kesimpulan bagi kita, Allah yang hidup
Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Allah yang memberikan segala sesuatu bagi dunia dan segala isinya termasuk kehidupan manusia. Allah yang mengatur segala musim kehidupan baik hidup dan mati manusia. Allah di dalam Yesus Kristus, dia telah datang ke dalam dunia, mati, bangkit dan hidup, dia naik ke surga dan dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Marilah, bertindaklah, memproklamasikan, memberitakan kepada semua orang, beritakan itu kepada orang lain melalui persekutuan kita, melalui pelayanan kita, dan melalui kesaksian hidup kita sebagai teladan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Beritakanlah, bertindak, memproklamasikan di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa di sorga dan di bumi. Beritakanlah Allah yang hidup itu dimanapun dan kapanpun kepada segala bangsa, keluarga kita dan kepada siapapun juga. Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Beritakanlah Allah yang hidup dan berkuasa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, keluarga lepas keluarga. Berdoa, Tuhan, jadikanlah keluarga kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Menjadi alat bagi segala suku bangsa untuk memberitakan Allah yang hidup dan berkuasa mengampuni dosa manusia, menyelamatkan manusia dari dosa. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia berkuasa di surga dan di bumi. Sebab di dalam dia kita hidup. Sebab di dalam dia kita bergerak. Sebab di dalam dia kita ada. Kita mengenal Allah yang hidup. Allah yang telah mati dan bangkit naik ke surga. Dan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Beritakanlah Allah yang hidup itu kepada siapapun juga. Sebab dia hidup, ada hari esok. Jangan takut dengan situasi apapun. Beritakanlah. Sebab dia hidup ada hari esok. Dia hidup ada harapan. Sebab dia hidup ada harapan. Dia hidup ada masa depan yang indah. Dia hidup ada memberikan kekuatan kepada kita. Allah yang hidup itu penuhi kita. Allah yang hidup itu pulihkan kita. Jiwa kita tenang bersama dengan dia. Kita membuka hati kita berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebab di dalam dia kita hidup. Sebab di dalam dia kita bergerak. Sebab di dalam dia kita ada. Dengan kesempatan yang ada, beritakanlah Allah yang hidup itu. Proklamasikan Allah yang hidup itu. Jangan malu. Karena jika kita malu memberitakannya, maka Allah juga malu untuk mengakui kita. Mari kita sungguh-sungguh berani menyampaikannya itu. Beritakan itu melalui pelayanan kita, melalui kesaksian kita, melalui persekutuan kita. Nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat semua jemaat Tuhan di hari perhentian Tuhan yang kudus ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang hidup. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, musim kehidupan kami manusia. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup yang telah datang ke dalam dunia, mati dan bangkit bagi kami. Dan hidup naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kami. Dan pada waktunya Engkau akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Engkau mengajarkan kami untuk memberitakan. Engkau mengajarkan kami untuk memproklamasikan Allah yang hidup itu. Karena itu adalah perintah Tuhan bagi kami. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan kecuali dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkau satu-satunya jalan menuju ke surga dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan ampuni kami kalau kami tidak berani untuk memproklamasikan. Kami tidak berani memberitakan Allah yang hidup itu kepada tetangga kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan mungkin kepada keluarga kami. Ampuni kami Tuhan, dan kami bertekad bahwa kami telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Allah yang hidup itu sudah kami miliki dalam hidup kami. Maka kami juga harus memproklamasikan, memberitakan itu kepada orang lain, sehingga orang lain boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami masing-masing. Dan jadikan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sudah diberkati oleh Engkau. Haleluya. Amin. Firman terangi jalan.